Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kesibukan, namun menyimpan kelelahan hati, belas kasih yang sejati tidak disimpan di dalam hati, tetapi ditunjukkan dalam suatu tindakan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita peduli. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi 8 Juli 2025. Dalam perikop Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 32 sampai 38, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian tindakan belas kasih. Yesus berada dalam satu kerumunan orang-orang yang sedang lelah hatinya. Mereka yang dirasuki oleh roh jahat, mereka yang sedang sakit, mereka yang kurang perhatian, mereka yang membutuhkan pengajaran. Bagi mereka yang kerasukan roh jahat, Yesus mengusir roh jahat untuk melepaskan mereka. Bagi mereka yang sakit, Yesus menyembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pengajaran, Yesus menaruh perhatian dan mengajar mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak berhenti di situ. Yesus justru memanggil kita untuk menjadi rasul-rasul belas kasih. Oleh karena itu, ia bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya." Secara tidak langsung, Yesus memanggil kita murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya menjadi rasul-rasul belas kasih. Pada suatu malam ketika saya sedang mengerjakan tugas UAS saya, muncul di notifikasi saya WA yang demikian. "Romo, saya butuh waktu loh." Saya membaca pesan WA itu dan ternyata itu dari seorang teman lama. Sudah lama kami tidak berkabar. Lalu kemudian saya meninggalkan tugas UAS saya, lalu saya membalas WA-nya. Saya mengatakan begini, "Sobat, saya ada di sini dan saya akan mendengar." Lalu kemudian ia menelepon dan kami bercerita sepanjang 1 jam. Setelah bercerita, ia mengatakan begini, "Terima kasih Romo untuk waktunya. Saya merasa saya punya teman di dalam pergumulan saya." Saudara-saudariku yang terkasih, belas kasih janganlah kita simpan di dalam hati kita. Belas kasih yang sejati perlu kita tunjukkan di dalam tindakan yang nyata. Mengatakan kasihan, "Aduh, saya peduli," itu tidak cukup. Tapi menunjukkan dalam suatu tindakan yang nyata, itu jauh lebih berguna dan bermanfaat serta menolong orang lain. Kalau kita punya waktu untuk mendoakan seseorang, pakailah waktu kita untuk mendoakannya. Kalau kita punya waktu untuk mendengarkan seseorang, pakailah waktu itu untuk mendengarkan dia. Kalau kita punya waktu untuk menolong seseorang, marilah kita menggunakan waktu itu untuk menolong orang itu. Itulah belas kasih. Saya percaya bahwa kita semua telah memiliki belas kasih. Namun yang perlu kita lakukan adalah membiasakan diri agar kita digerakkan oleh belas kasih. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan belas kasih itu, maka mari kita berjalan di jalan belas kasih itu menjadi rasul-rasul belas kasih mengikuti guru kita, Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.